Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang jamur jakaba sekaligus cara pembuatan jamur jakaba. Sebelum ke cara pembuatannya, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu jamur jakaba. Jamur jakaba adalah jamur keberuntungan abadi yang ditemukan oleh orang Indonesia bernama Abah Junaidi. Sampai video ini dibuat, manfaat jakaba atau penggunaan jamur jakaba itu diperuntukkan kepada para petani atau di dunia pertanian dan belum dipakai oleh beberapa bidang lain. Jadi hanya khusus untuk dunia pertanian. Biasanya kita ataupun petani menyebutnya sebagai POC atau pupuk organik cair. Nah, biar tidak lama-lama lagi, kita lanjut ke cara pembuatannya. Di cara pembuatan ini, saya bagi menjadi dua bagian, yaitu versi pertama, cara membuat jamur jakaba versi pertama, dan versi kedua, yaitu cara membuat jamur jakaba versi kedua. Cara pembuatan jamur jakaba. Cara pembuatan versi 1, bahan-bahan yang perlu kita sediakan yaitu air cucian beras ataupun air leri. Yang kedua, wadah kosong. Yang ketiga yaitu kain penutup sekaligus pengikatnya. Untuk cara membuatnya, tuangkan air leri ke wadah yang telah disediakan. Usahakan tersedia ruang kosong 10% ataupun 20%. Jadi tidak terlalu penuh. Setelah itu kita tutup dengan kain, lalu kita ikat dan ditempatkan pada tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Kalau bisa ditempatkan di tempat yang gelap. Cara membuat jamur jakaba versi 2. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu air cucian beras ataupun air leri. Bahan yang kedua yaitu wadah kosong. Bahan yang ketiga yaitu kain sekaligus tali penutupnya atau tali pengikat. Dan tambahan untuk bahan keempat yaitu yang dari jamur jakaba. Cara membuatnya, masukkan air leri ke wadah kosong. Sisakan wadah jangan sampai terlalu penuh dari 10% sampai 20%. Selanjutnya masukkan jamur jakabanya, lalu ditutup dengan kain yang telah disediakan, lalu diikat. Selanjutnya letakkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kalau bisa diletakkan pada tempat yang gelap. Jadi perbedaannya pada cara kedua ini atau versi kedua ini, bahan tambahannya yaitu biang jakaba ataupun jamur jakaba yang sudah jadi, kita ambil beberapa bagian. Nah, itu cara pembuatan jamur jakaba. Sebelum Anda meninggalkan video ini, alangkah lebih baiknya kita pelajari dulu manfaat jamur jakaba dan juga dosis sekaligus perkembangan jamur jakaba. Jadi kita bahas manfaatnya dulu ya. Jadi manfaat jamur jakaba yang pertama yaitu dapat menyuburkan tanah. Yang kedua yaitu dapat mengendalikan layu fusarium ataupun layu bakteri. Nah, tentunya sangat berguna ya bagi teman-teman yang membudidayakan tanaman seperti cabai, seperti tomat, dan lain sebagainya, dan tanaman-tanaman yang biasanya sering terjadi layu ya. Jadi khususnya bagi saya petani tomat dan juga petani cabai sangat bermanfaat. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai pengganti pupuk NPK. Ini juga sangat berguna bagi para petani yang menerapkan sistem pertanian organik. Jadi POC dari jamur jakaba ini bisa menggantikan pupuk NPK pabrikan. Namun ada beberapa catatan ya. Jadi
kita perlu mengetahui kualitas dari POC Jakaba yang kita buat. Manfaat yang keempat yaitu sebagai CPT atau zat perangsang tumbuh. Mungkin bagi para petani ini akan sangat menghemat karena ZPT di pasaran atau di toko itu harganya lumayan mahal ya, lumayan mahal harganya. Jadi daripada kita membeli ZPT secara terus-menerus, kenapa kita tidak mencoba untuk menggunakan jamur Jakaba ini. Nah, itulah ulasan tentang manfaatnya ya. Lanjut ke dosis. Jamur Jakaba bisa diaplikasikan secara spray di bagian daun ataupun batang dan juga bisa diaplikasikan secara kocor atau siram langsung ke bagian perakaran. Untuk dosisnya, untuk dosis spray per liternya memakai, kalau saya ya memakai 15 sampai 20 mili per liter. Sedangkan untuk dosis kocornya biasanya saya memakai 20 sampai 30 mili per liternya. Silahkan dihitung sendiri mau pakai tangki spray ataupun langsung diaduk ke dalam drum yang isinya 200 liter. Silahkan dihitung sendiri. Untuk kocornya 20 sampai 30 mili per liter. Untuk spraynya 15 sampai 20 mili per liter. Perkembangan jamur Jakaba di tahap akhir ini saya akan sedikit bercerita tentang perkembangan jamur Jakaba yang saya alami dan beberapa sumber yang mungkin bisa jadi referensi bagi kita semua. Jamur Jakaba ini bisa dipakai sebagai NPK seperti manfaatnya tadi. Namun yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana cara pembuatannya. Jadi bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat POC dengan kandungan NPK. Jadi ada nitrogennya, ada fosfornya, ada kaliumnya. Itu bisa dilakukan oleh kita para petani ya, bisa dilakukan. Dan juga bisa dikembangkan sebagai pupuk tunggal seperti nitrogen. Jadi POC-nya itu memang hanya mengandung nitrogen ataupun hanya mengandung fosfat atau fosfor, hanya bisa mengandung fosfat, bisa juga, dan hanya mengandung kalium. Nah, selanjutnya saya pernah juga membuat atau bereksperimen dengan tujuan membuat jamur Jakaba ini POC-nya itu bisa kita manfaatkan sebagai asam humat. Ternyata memang bisa ya, secara pH dia langsung naik, secara warna dia kehitaman pekat seperti itu, tapi memang prosesnya jauh lebih lama. Dan beberapa juga dikembangkan sebagai kalsium peningkat yang dapat meningkatkan pH tanah kita. Tolak ukur yang saya pakai ketika menggunakan pupuk Jakaba ini atau pengembangan POC dari Jakaba ini yaitu dari warna air yang dihasilkan. Jadi semisal bahannya itu yang mengandung nitrogen tinggi, biasanya warnanya itu kehijauan. Memang kehijauan di awal-awal, di 2 minggu pertama itu agak kehijauan. Dan jamurnya sendiri biasanya cenderung ke coklat gitu ya. Sedangkan ketika memakai bahan fosfor itu biasanya warna airnya itu pekat kehitaman, jadi warnanya seperti sedikit menghitam gitu. Dan jamurnya juga sama ya, jadi terdiri dari bagian atasnya itu jamurnya ada yang ada putih, sedikit putih, lalu warnanya juga hitam di bagian jamurnya. Kalau warna airnya memang hitam gelap seperti itu ya. Sedangkan untuk yang jenis kalium, khusus cuma bahannya itu yang mengandung kalium tinggi, itu biasanya warnanya kemerahan ya, kemerahan. Jadi di sini perbedaan jamur Jakaba ternyata berpengaruh dari bahan yang kita pakai. Mungkin petani hanya banyak ya yang hanya menggunakan air cucian beras.
Tapi saya mencoba untuk beberapa bahan, untuk makanan Jakaba itu saya ganti dengan bahan-bahan, organik lainnya, entah itu sampah dapur, entah itu memang, buah dan lain sebagainya. Ternyata memang ada perbedaan, sehingga, kesimpulan saya, jamur Jakaba ini bisa kita manfaatkan sebagai NPK, tapi tergantung dari bahan yang kita gunakan. Mungkin kalau teman-teman tertarik, bagaimana cara pembuatan dan pengembangan jamur Jakaba ini yang dikhususkan untuk NPK dan lain sebagainya, bisa, tinggalkan, di kolom komentar. Bagi yang teman-teman yang berminat, akan saya buatkan video tersendiri ya tentang, pengembangan jamur Jakaba ini supaya lebih, berkualitas lagi ya, POC yang kita hasilkan dari Jakaba. Yang terakhir sebagai penutup bagi teman-teman yang tidak memiliki biang Jakaba atau jamur Jakaba dan membuatnya terasa sulit atau nunggunya terlalu lama, mungkin, Sobat Nandur di channel Sobat Nandur ini akan menjual juga ya di online shop nantinya. Misalnya ada teman-teman yang berminat, silahkan, tinggalkan di kolom komentar kalau memang itu banyak, akan, coba saya jual di online shop. Oke, sekian dulu teman-teman semuanya, teman-teman Sobat Nandur. Sebelum saya tutup, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, channel ini, yang sudah share channel ini, yang memberikan komentar-komentar positif. Terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan saya tentang jamur Jakaba ini terlalu belibet ataupun terlalu panjang lebar ya. Semoga teman-teman semuanya, bisa paham. Kalau misalnya tidak paham, bisa diputar lagi videonya ataupun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.